di jenis-jenis diferensial itu salah satunya yang kita bahas adalah diferensial berdasarkan jumlah variabel ya. Berdasarkan jumlah variabel ada diferensial tunggal ya, contoh misalnya ya ada diferensial tunggal ya, ya. Misal kemarin ya diferensial tunggal artinya cuma x ya. Nah, kalau misalnya ini kita tulis misalnya 2x pangkat 2 ya, kemudian plus 3 misalnya, maka yang kita turunkan hanya satu variabel saja, itu x-nya saja kan ya. Sehingga kalau kita turunkan ini ya, seperti ini kan ya. Ini kan ya, kita dapatkan kan gini ya. Namanya diferensial tunggal. Ya. Nah, tapi juga ada namanya diferensial parsial ya, artinya variabelnya tidak tunggal. Ya, variabelnya lebih dari satu ya. Namanya diferensial parsial ya. Parsial ini artinya variabelnya tidak cuma satu ya. Misal f, x dan y misalnya ya. Ini adalah fungsi di mana variabelnya adalah x dan y ya. X dan y variabelnya ada dua ya. X dan y variabelnya ada dua gitu ya. Nah, contoh misalnya 2xy kuadrat misalnya ya. 2xy kuadrat ya. Artinya apa? Kalau kita mau dapatkan diferensialnya, dapatkan turunannya, maka kita harus melakukannya secara parsial. Ya, secara parsial itu artinya kalau salah satu variabel kita turunkan, maka variabel yang lain kita anggap sebagai sebuah konstanta. Ya. Contoh misalnya gini, kita ingin dapatkan turunan ini, ya, xy ini terhadap x-nya saja, ya, terhadap x-nya saja, maka variabel y-nya, ini kita anggap konstan, ya, kita sebut sebagai konstanta. Gitu. Ya. Maka kita dapatkan kalau y-nya dianggap sebagai konstanta, maka kita dapatkan ini apa teman-teman? 2y kuadrat. Kan gitu ya. Diturunkan terhadap x-nya. Ya, berarti y-nya ini, y kuadratnya adalah konstanta. Gitu. Nah, atau misalnya kalau variabel ini kita fungsi ini kita turunkan, xy ini kita turunkan terhadap y. Artinya apa? Berarti x-nya dianggap konstan. Kalau x-nya dianggap konstan, apa hasilnya teman-teman? Kalau x-nya sebuah konstanta, ada yang tahu? 2x 2y. 4x 2y. Ya, berarti konstanta itu adalah ini kan ya, ini konstanta ini. Ini konstanta. Kalau duanya emang sudah konstanta. Duanya aslinya emang konstanta. X-nya ya, karena kita turunkan terhadap y saja, berarti x ini dianggap konstan ya. Maka 2x ini konstanta, berarti yang kita turunkan hanya yang y kuadratnya. Ya, ini yang kita turunkan. Ini yang kita turunkan. Apa jadinya kalau kita turunkan itu? 4xy. Iya, 4xy. Iya kan ya? Kok bisa 4xy? Nah, ini kan di sini tuh. 2 kali 2, 4. X-nya tetap nggak berubah karena dia apa? Dia konstanta. Ya. Sementara y-nya ya 2, y-nya kuadrat kan ya awalnya ya. Ya menjadi y 2 min 1. Maka jadinya 4x y. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Baik. Nah, seperti ini ya, kalau seperti ini diferensial parsial ya, cara nulisnya sebenarnya tidak seperti ini ya. Cara nulisnya kalau diferensial parsial itu tidak seperti ini. Cara nulisnya harusnya seperti ini. Ini seganti. Ya, ini juga seganti. Ya, harusnya nulisnya seperti ini. Sebentar. Ya, pakainya do f do x. Nah, kemudian kita harusnya berikan kurung di sini. Kurungnya di sini kalau di sini turunkan terhadap x ya. Bentar, saya ulangi ya. Biar rapi dikit ya. Nah, kalau diturunkan terhadap x berarti y-nya adalah konstan. Gitu. Sama dengan sini. Cara nulisnya juga bukan pakai d biasa, tapi pakainya do. Do itu maksudnya kalau dia diferensial parsial. Ya, maka di sini kita tulis do y. Ya. Nah, di sini juga kita berikan kurung. Kurung itu kemudian kita tulis sini x. X itu maksudnya apa? X itu konstan, nggak berubah. Gitu. Oke, sekarang mudah dipahami ya. Penggunaan diferensial parsial. Ya. Bagaimana diferensial parsial digunakan dalam kimia? Ya, dalam fisika misalnya. Contoh ya. Di modulnya mungkin ada diketahui koefisien ekspansi termal ya. Ini termodinamika ya.
termodinamika itu ada istilahnya koefisien ekspansi termal, ya, ekspansi termal gas, ya. Gimana koefisien itu dia berinya seperti ini, alfa. Jadi koefisien ekspansi termal gas itu ada simbolnya alfa, ya. Apa rumusnya? Seper P, seper volume, ya, do V per do T, ya. Pada saat P tekanan dan N konstan, gitu, ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah modifikasi, ya, persamaan tersebut untuk gas ideal. Nah, jadi modifikasi persamaan tersebut untuk gas ideal. Ya, gas ideal kita tahu PV sama dengan nRT. Ya, PV sama dengan nRT. Ya. PV nRT itu adalah persamaan multivariabel. Ya, variabelnya banyak, ya. Misal, kalau kita tulis P, ya, maka P itu adalah fungsi V, variabelnya V, variabelnya N, dan variabelnya T kan ya. Atau kalau kita lihat volumenya, maka volume, ya, dia bisa berubah oleh P, N, dan T. Atau kalau kita lihat P-nya, ya, maka T itu bisa berubah oleh P, V, ya, dan N, kan ya. Atau kalau kita lihat N-nya, maka N itu bisa berubah oleh P, P, dan T. Gitu kan ya. Jadi multivariabel. Ya. Kalau kita tinjau P-nya, maka P-nya ini adalah multivariabel, variabelnya ada 3. Volume sama, ya, variabelnya ada 3. Ya, P juga sama, N juga sama. Oke. Nah, di soal ini pertanyaannya adalah do V per do T. Berarti fungsi yang ditinjau adalah V-nya, volumenya. Gitu kan ya. Maka bisa kita tulis, ya, kalau PV sama dengan nRT, maka P adalah nRT per T, ya. nRT per P. Nah, pertanyaannya ini adalah modifikasi, ya. Modifikasi persamaan ini, ya, menggunakan gas ideal, ya. Persamaan gas ideal. Nah, di sini ada alfa, ya, di sini ada alfa sama dengan seperti kan ya, do V per do T kan ya. Ya, T dan N-nya yang konstan. Kan ya. Oke, T dan N-nya yang konstan. Maka kalau kita ingin modifikasi, ya, kita tinggal mengubah do V per do T-nya. Ya. Ya, di sini kita peroleh, ya. Ini bisa kita peroleh, ya. Jika V sama dengan nRT per P, ya, maka do V per do T, ya, dengan asumsi P dan N-nya konstan, kita peroleh apa kira-kira teman-teman? Diturunkan terhadap T, N dan P-nya konstan. Berarti NR per P. iya, ya, NR per P di sini sekali T kan ya. Ini kalau kita modifikasi ya. Nah, ini ya diturunkan terhadap T-nya, tapi NP-nya dianggap konstanta. Berarti tinggal kita tulis di sini kan ya. N R per P kan ya. Ya, maka di sini bisa kita tulis bahwa alfa itu kalau dia seperti do P per do T gini kan ya. Ya, P dan N-nya konstan, maka tinggal kita gantikan ya. Seperti ini kita ganti menjadi NR per P. Gitu kan ya. NR per P atau menjadi NR PT, ya. Di mana NR PV itu adalah, ya, kalau kita lihat di sini kan ya, kan PV sama dengan NR sama dengan T kan ya. Nanti ya, berarti NR, ya, atau, ya, NR per PV di sini sama dengan seperti kan ya. Berarti ini sama dengan seperti. Berarti koefisien ekspansi termal atau alfa itu sama dengan seperti. Oke. Itu teman-teman. Bisa dipahami di situ ya. Ini contoh bagaimana diferensial parsial digunakan secara sederhana untuk menentukan koefisien ekspansi termal, ya. Nah, ada juga mungkin teman-teman bisa coba sekarang ya. Nah, contoh kedua misalnya koefisien kompresi, namanya kompresi termal. Namanya kompresi termal gas ya. Nah, persamanya kita min seperti kita bisa nyambil seperti sini
Kemudian di sini do P per do P ya, dan konstan adalah T dan N-nya. Oke. Coba teman-teman silakan dimodifikasi. Modifikasi B beta untuk gas ideal. Apa yang teman-teman dapatkan? Ya, PP sama NRT. Ada yang sudah selesai? Ya, ini kan do P per do P kan ya? Berarti kan do P per do P kan ya? Hubungan terhadap P. Ya. Yang konstan T dan N. Ini itu kan sebenarnya sama dengan NRT ya, tapi P-nya pangkat min 1 kan ya? Yang gitu ya. Berarti kalau kita mau turunkan min N min N T P pangkat min 2 kan ya? Benar? Atau teman-teman bisa dapatkan nih NRT P kuadrat kan ya, per P kuadrat. Nah, tinggal ini dimasukkan ke betanya kan ya. Beta sama dengan min 1 per P diganti dengan ini ya. Karena min maka jadi plus kan ya. NRT per P kuadrat. Kan ya. Oke, berarti ini NRT PP dikali 1 per T. Oke. Atau NRT per VP itu berapa teman-teman? NRT per VP. Ada tahu? NRT per VP. Berapa itu? Ini loh, kan PP sama NRT, berarti PP itu sama dengan NRT, berarti NRT sama dengan PP kan ya? Berarti 1 kali 1 per P kan ya? Kan NRT per PP itu 1. Kok bisa 1? Lain PP sama dengan NRT. Berarti NRT sama dengan PP kan ya? NRT-nya ganti aja dengan PP. Atau PP-nya diganti dengan NRT. 1 kan ya? Kali yang 1 per P. Berarti beta sama dengan 1 per P. Gitu ya? Oke, bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang coba nih, kita buat agak-agak rumit nih. Nah, ya. Sekarang pertanyaannya adalah tentukan atau modifikasi salah. Ya. Modifikasi koefisien ekspansi termal. Ya, tadi alfa ya. Tadi itu alfa. Ini untuk gas van der Waals. Nah, lebih rumit kan ya? Jadi tadi itu kan koefisien ekspansi ya. Ekspansi itu adalah alfa sama dengan 1 per P do P per do T ya. P dan N konstan. Modifikasi koefisien ekspansi termal atau alfa untuk gas van der Waals. Nah, kalau kita mau kerjakan, nah, kita tahu ya, gas van der Waals itu kan van der Waals itu oke ya, P ditambah N kuadrat A per P kuadrat kan ya, ini. Nah, kemudian dikali dengan P min MB ini kan ya, sama dengan NRT. Nah, kita disuruh modifikasi persamaan ini menggunakan persamaan ini. Nah, lebih rumit kan ya.
Sama caranya ya, targetnya ya tentukan dulu ya do V per do T ya, untuk P dan N konstan untuk gas van der Waals. Ya kalau tadi kan gas ideal ya, do V per do T-nya ya. Sekarang ditentukan untuk gas van der Waals. Nah gitu. Do V per do T itu persamaan di atas ini P ditambah N kuadrat kali A per P kuadrat ya, dikali dengan P min NB sama NRT, tentukan do V per do T-nya. Nah, prosesnya seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan ini tentu tidak sesimpel dengan gas ideal ya. Nah, kita kerjakan dengan cara seperti ini ya. Coba perhatikan. P sekarang ya, kemudian N kuadrat A, di sini P kuadrat di sini kan ya. P kuadrat di sini ya, dikali dengan P NB kan ya, sama dengan ya NRT ya, satu juga jauh ini ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan untuk menyelesaikan persamaan ini, untuk menemukan turunannya ini ya, kita turunkan ya. Yang sebelah kiri kita turunkan, yang sebelah kanan juga kita turunkan seperti ini ya. Ini diturunkan. Oke, coba kita turunkan ya. Atau saya pakai hitam aja ya, biar nggak menurunkan lah ya. Ini kita turunkan, ini juga sama kita turunkan ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau turunan perkalian masih ingat teman-teman? Turunan perkalian. Ini perkalian kan ya? Masih ingat caranya? U aksen P plus U aksen. Iya, U aksen P plus P aksen U ya. Oke, kita lihat misalnya ini kita asumsikan ini adalah U ya, ini P-nya. Yang gitu ya. Nah, sekarang kalau U aksen kan ya, kali P kan ya. Oke, atau kita P kali U aksen. Nah, sama aja kan ya. Berarti P min NB, ya ini P-nya ya. Ya, dikali dengan U aksen kan ya. Berarti U aksen itu adalah turunan dari P plus N kuadrat kali A per P kuadrat. Nah, itu kan ya. Ini adalah P min NB, ini P kan ya. Kemudian ini adalah U aksen kan ya. Gitu ya. Oke. Terus gimana rumusnya itu? Ditambahkan ya. Ditambah dengan U-nya kan ya. Ya, U V aksen kan ya sekarang ya. Sekarang U V aksen berarti P ditambah dengan N kuadrat kali A per V kuadrat kan ya. Ini ya, dikali dengan V aksen kan ya. V aksen itu adalah turunan dari P min NB. Nah, gini ya. Jadi ini U, ini V aksen. Kalau tadi ini U aksen, ini V-nya. Ya, jadi U aksen kali V ditambah dengan U kali V aksen. Gitu ya. Oke. Kira bisa dipahami itu kan ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan sama. Nah, cuma sebelah kanan ini N itu ya, asumsinya adalah konstan ya. Karena misalnya sistemnya tertutup ya. R-nya juga konstanta. Berarti cukup turunkan terhadap T. Ya. Oke, nah sekarang kita kerjakan secara berurutan ya. P min NB. Yang gini ya. Ini penjumlahan. Kalau penjumlahan itu kan do P, kemudian N konstan, A konstan. Ya, berarti kan gini ya. N kuadrat kali A. Itu kan ya. Turunannya. Atau biar teman-teman nggak bingung ya. Kita kerjakan satu-satu dulu ya. Jadi do P, kemudian do N kuadrat A per P kuadrat. Gitu kan ya. Oke. Oke, ini saya berikan kurung di sini ya, biar nggak membingungkan ini. Karena ini kan, oke, kemudian sini dijumlahkan kan ya, jumlah ini P ditambah N kuadrat ini per P kuadrat ya. Ya, dikali dengan do P min do NB kan ya, sama dengan NR do T. Oke, bisa dipahami teman-teman di sini? Ya, jadi P min NB, kemudian do P, do N kuadrat A per P kuadrat, ditambah dengan P, ini nggak ada perubahan di sini kan ya, P ditambah N kuadrat A per P kuadrat, dikali dengan do P, do NB. Ya, jadi ini, masukkan sini kan ya, kemudian ini, masukkan sini kan ya. Oke, sekiranya bisa dipahami ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. P
dan B. Itu kan ya. Do P. Gitu. Nah, ini N kuadratnya konstan, A-nya konstan, berarti sisa Do 1/V kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, ini kemudian ini P N kuadrat A per V kuadrat. Ya. Do V-nya tetap, ya, tapi Do NB. N konstan, B konstan. Turunannya apa, teman-teman? Ya, Do NB. Kira-kira apa hasilnya? N-nya konstan, B-nya konstan. Hasilnya? 0. Ya, hasilnya adalah 0. Gitu ya. NF do T. Ya, karena turunan terhadap konstanta. Jadi hasilnya adalah 0. Ya. Oke, sekarang kita teruskan. P NB. Ya, di sini P NB ya. Kemudian dikali dengan do P. Nah, sekarang ini 1/V kuadrat kalau diturunkan, 1/V kuadrat kalau diturunkan, apa hasilnya? Min 2 ke pangkat min 3. Min 2. Oh iya, min 2 ya. Oke. Min Diulangi lah. Sebentar. Ya. Berarti min 2 N kuadrat A, gitu kan ya? 1/V pangkat 3. Benar? ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke. Di sini ada do P ya, sebentar. Saya jelaskan dulu sebelum kan gini ya. Saya jelaskan dulu ya. Itu. Saya menjelaskan ini masih ada do P ya. Do P-nya nggak hilang. Saya buka dulu ya, gini ya. Misal gini, teman-teman. Misal gini ya. Sama dengan 2x pangkat 3. Kan bisa kita tulis seperti ini ya. D X ya. Terhadap DX terhadap DX itu. Ini kan teman-teman akan bisa kita tulis seperti ini. D 2x pangkat 3 per DX. Benar ya, teman-teman ya? Oke. Kita pindah topik dulu ya. Sebelum kita lanjutkan itu, saya mau jelaskan satu lagi. Ada yang satu yang terlupa ya. Kalau teman-teman punya fungsi fx sama 2x pangkat 3, fx sama 2x pangkat 3 seperti ini, maka kalau kita mau turunkan itu kan berarti dfx, gitu kan ya? Terhadap dx kan ya? Atau sama, atau bisa kita tulis fx-nya kita ganti dengan 2x pangkat 3 kan ya? Fx ini kita ganti dengan 2x pangkat 3, atau maka kita bisa tulis d 2x pangkat 3 per dx kan ya? Maka ini teman-teman tulis hasilnya apa? X kuadrat. Ya, 6x kuadrat itu kan ya? Ya, berarti D 2x pangkat 3 sama dengan 6x kuadrat dx. Yang gitu ya? Bisa dipahami? Ya kan ya? Ya, karena ini kan jadinya ke sini lah. Nah, kalau kita pindahkan ke sini, ya, maka 6x dx. Ya, nah, sama dengan ini tadi. Sama dengan ini tadi. Nah, ini, ya. Nah, ini kan ya. Do 1/V kuadrat kan ya? Oke. Itu kan berarti kalau teman-teman punya ini tadi, sorry, saya tulis dulu ya. Ini jadi n kuadrat A. N kuadrat A itu tadi apa? Do 1/V kuadrat kayak gini ya? Do 1/V kuadrat. Nah, ini kan kalau kita mau turunkan aslinya di sini itu kan sebenarnya ada do V kan ya? Aslinya ya, ada do V di sini. Ya, sehingga kalau teman-teman tuliskan seperti ini, min 2, ya, n kuadrat dikali A, ini kan ya, per V pangkat 3, ini yang tadi teman-teman tuliskan kan ya? Ini tadi nih, min 2 n kuadrat kali A per V pangkat 3, ya. Nah, kalau kita mau tulis hanya n kuadrat A,
kemudian do per V pangkat 2 di sini, ya, di sini, maka ini sama dengan min 2 N kuadrat A per V pangkat 3 dikali dengan do V. Ya, jadi di sini itu masih ada do V setelah diturunkan. Oke, sekiranya bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut. Berarti sekarang di sini ya P, kemudian N kuadrat A per V kuadrat do V. Ya, ini sudah nol kan ya, sama dengan NR do V. Oke. Nah, sekarang ini kita kalikan ini. Ini kalikan ke sini, kemudian ini juga nanti kita kalikan ke sini ya. Oke, kemudian oke, itu dulu ya. Jadi ini kita kalikan sini ya. Oke, berarti kita dapatkan P NB ya dikali dengan do P ya. Kemudian P NB ya dikali dengan tadi 2N kuadrat A ya pangkat 3 per V pangkat 3 do V kan ya. Nah, ditambah dengan tadi P ditambah N kuadrat A per V kuadrat ya dalam kurung do V sama dengan NR do T kan ya. Gitu ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Ini P-nya konstan kan ya? E-nya juga konstan. Tadi sudah kita bahas ya. E-nya konstan, P-nya juga konstan. Berarti kalau P konstan, kita balik ke sini ya. Jika P konstan, maka do P sama dengan 0. Nah, gitu ya. P-nya konstan berarti do P-nya sama dengan 0. Berarti persamaannya menjadi min P min NB sini ya. 2N kuadrat A per P pangkat 3 itu kan ya. Sini do V ya, do V. Kemudian ditambah dengan P N kuadrat A per V kuadrat. Di sini do V juga sama dengan NR do T kan ya. Do T. Oke, coba teman-teman perhatikan. Ini do V, ini do V. Ya, berarti bisa kita gabung tuh. Kan ya. Sekarang kita gabung ya. P ditambah dengan N kuadrat A per V kuadrat dikurangi dengan ini ya. V min NB itu kan ya. 2 ini dalam kurung ya tadi. 2N kuadrat A ya per V pangkat 3 kan ya. Nah, karena kita gabung maka ini menjadi do V. Berarti sama dengan NR do T. Oke. Atau sekarang kita dapatkan. Tadi target kita apa? Target kita adalah menemukan ini kan ya. Do P per do T kan ya. Nah, berarti sekarang kita temukan tuh. Nah, ini. Berarti kalau teman-teman tulis di sini do V per do T ya. Do P per do T. Berarti itu kan sama dengan NR P ditambah dengan N kuadrat A per V kuadrat kan ya, min P min NB dalam kurung 2N kuadrat A per V pangkat 3. Nah, inilah do V per do T. Ya. Maka tinggal kita gantikan kan ya, kita tinggal masukkan di sini ke alfa. Ya, dimana tadi itu adalah A sini ya. Maka bisa kita selesaikan sekarang. Alfa itu tadi awalnya adalah super V kan ya. Do V per do T. Yang konstan adalah P dan N-nya. Nah, do V per do T sudah kita temukan. Yaitu NR ini ya. NR P ditambah dengan N kuadrat kali A per V kuadrat dikurangi dengan V min NB ini kan ya. 2N kuadrat A ya per V pangkat 3. Maka ketemu kan ya alfanya ya. NR ya
Ini bisa kita kalikan kan ya. Jadi PV gitu kan ya, ditambah dengan N kuadrat A per V. Ya benar ya, dikurangi dengan NB 2 N kuadrat A ya per V pangkat 2 ya. Oke, selesai di sini kan ya. Oke, itu prosesnya teman-teman ya. Dan bagaimana kita menggunakan diferensial parsial ya untuk menyelesaikan kasus-kasus, misalnya kalau ini kasus termodinamika.